Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar renungan siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan pada siang hari ini. Dan kami berdoa berikan kami hikmat yang daripada Tuhan, sehingga firman yang kami renungkan bisa kami mengerti dan kami bisa terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara semua untuk belajar bahwa kita harus berlindung kepada Allah. Allah adalah tempat perlindungan kita. Di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 14 Alkitab berkata seperti ini. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif, dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Saudara, di ayat ini menceritakan bahwa Daud melarikan diri dari pengejaran Raja Saul. Raja Saul waktu itu hendak menangkap Daud, hendak membunuh Daud, karena Raja Saul ketakutan bahwa Daud akan merebut tahtanya. Raja Saul begitu berhasrat untuk menangkap Daud sehingga dia mengerahkan seluruh pasukannya. Dia mengerahkan tim-tim elit tentaranya untuk melacak, untuk memburu, dan untuk mencari di mana Daud berada. Ketika Daud tahu akan hal itu, tentu secara manusia dia sangat takut, saudara. Karena yang dia hadapi adalah orang nomor 1 di Israel. Seorang raja yang punya pengikut banyak, yang punya kekuatan militer yang sangat dahsyat sekali. Daud sangat ketakutan. Dan apa yang dilakukan Daud ketika dia takut? Alkitab memberikan sebuah penjelasan yang sangat konkret di sini. Yaitu ketika Daud takut, dia berlari di padang gurun, kemudian Daud mencari tempat-tempat perlindungan. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud ketika dia takut, saudara, mencari tempat-tempat perlindungan. Nah, biasanya di bangsa Israel di padang gurun ada gua-gua yang kosong. Biasanya gua-gua tersebut dipakai oleh pelarian-pelarian untuk mereka berada di situ, untuk mereka ngumpet di situ, Bapak Ibu Saudara, supaya tidak ditemukan oleh orang yang memburunya. Nah, biasanya tempat-tempat perlindungan itu berwujud gua di atas gunung atau di padang gurun. Nah, biasanya di tempat-tempat perlindungan itu yang dilakukan orang yang bersembunyi di situ adalah bersembunyi, kemudian berdoa, mencari Tuhan di gua-gua, di tempat-tempat perlindungan. Makanya kalau kita compare dengan kisah Nabi Elia yang waktu itu dikejar-kejar Isabel, dia sempat lari ke gunung, kemudian dia bersembunyi di dalam gua dan dia berdoa kepada Tuhan sampai dia menemukan firman Tuhan, menemukan apa perintah Tuhan. Kemudian Tuhan memerintahkan Nabi Elia, kembalilah ke jalan. Dan itu juga yang dilakukan oleh pelarian-pelarian pada zaman itu, saudara. Termasuk Daud. Ketika dia dikejar oleh Saul, nyawanya terancam, dia sangat takut, dia hopeless, dia gak punya bala bantuan, dia tidak punya backingan tentara, dia ngumpet, dia bersembunyi di gua-gua perlindungan. Apa yang dilakukan Daud di situ? Daud bersembunyi dan dia berdoa mencari Tuhan. Dia minta mujizat kepada Tuhan. Dia minta pertolongan kepada Tuhan Allahnya. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya, Alkitab mencatat di sini, dan selama waktu Saul mencari dia, ada perbuatan Allah yang ajaib, yaitu Allah tidak menyerahkan Daud ke dalam tangan Saul. Wow, ajaib sekali, saudara. Karena Daud berlindung kepada Tuhan, maka dia diluputkan dari malapetaka, yaitu pemburuan Saul. Sangat luar biasa. Daud seorang diri,
Saul bersama tentaranya mungkin ratusan, dan tentara yang diajak Saul untuk melacak Daud saya yakin adalah intelijen yang sangat terlatih, yang bisa melacak jejak kaki orang di padang gurun, yang bisa melacak orang dengan sangat teliti sekali. Tetapi Tuhan melindungi Daud, dan Tuhan meluputkan Daud dari bahaya yang ada. Nah saudara, dari teladan Daud ini kita belajar, ketika kita berada pada ketakutan, ketika kita berada pada pergumulan, ketika kita berada pada kondisi kita sakit dan tidak bisa disembuhkan, pekerjaan kita di ujung tanduk, keuangan kita mengalami masalah, hubungan kita di dalam keluarga tidak harmonis, segala sesuatu yang membuat kita takut, apa yang harus kita lakukan? Mari belajar dari Daud. Dia cari tempat perlindungan, dia cari momen untuk dia berdoa ke sebuah tempat, dia berdoa, dia mencari bantuan kepada Allahnya, dan Tuhan meluputkan Daud pada waktu itu. Nah mari di dalam hidup kita, Alkitab berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus mengatakan ayat itu ketika dia melihat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dan berbelas kasihan kepada mereka. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Nah mari pada saat ini berlindung saja kepada Allah, jangan cari manusia. Sistem perlindungan orang percaya adalah ketika kita takut, kita cari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Setiap ciptaan Tuhan, kalau saudara perhatikan, punya sistem perlindungan. Kalau saudara tahu hewan terenggiling, ketika dia merasa terancam maka dia akan membulatkan tubuhnya, dan di dalam tubuhnya itu ada shield atau ada perisai yang membuat predator tidak bisa memakan terenggiling tersebut. Kura-kura punya sistem perlindungan. Ketika dia merasa terancam, dia akan memasukkan seluruh tubuhnya di tempurungnya, sehingga predator yang akan memangsanya kesulitan untuk memakannya, sehingga kura-kura dan terenggiling itu bisa selamat. Anak Tuhan, sistem perlindungan kita adalah ketika kita merasakan bahaya, cari tempat perlindungan, cari Tuhan, berdoalah. Ketika saudara berdoa, Tuhan akan berikan mujizat di dalam hidup saudara masing-masing. Tetap semangat, carilah Tuhan, dialah tempat perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman-Mu pada hari ini, meteraikan di dalam hati kami, ajari kami untuk senantiasa berlindung hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.